Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Hari ini terjadi penurunan tren kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen serta stasiun Gambir sebab puncak arus balik sudah terjadi sejak 4 hingga 7 April 2025. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, kedatangan pemudik semakin meningkat malam hari ini. Informasi terkini arus balik Lebaran akan disampaikan Sarah Ruhendi dari Bandara Soekarno-Hatta dan Andromeda Arizal dari Stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Bandara Suta terlebih dahulu. Sarah, bagaimana kondisi terkini pantauan arus balik Lebaran di Bandara Suta? Selamat malam Ega dan pemirsa, benar sekali untuk di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 2 ini pemudik ataupun penumpang yang tiba dari luar kota menuju Jakarta ini semakin ramai. Dari pantauan kami memang kalau untuk sore hari cukup landai, namun kalau untuk malam hari ini jauh lebih ramai jika dibandingkan siang hingga sore tadi. Kalau kita melihat jadwal penerbangan pada hari ini juga memang didominasi oleh penerbangan domestik seperti daerah Yogyakarta, Semarang, Malang, lalu ada juga di wilayah Surabaya dan juga Medan. Kalau kita lihat data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura, tercatat bahwa untuk total penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini ada sekitar 97.800 penumpang. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada puncak arus mudik, puncak arus balik mudik maksud kami pada 6 April lalu, walaupun tidak terlalu signifikan karena pada tanggal 6 lalu ini jumlah penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini tercatat ada sebanyak 97.500 penumpang. Jadi ada selisih sekitar 300 lebih penumpang yang tiba pada pekan terakhir di masa libur Lebaran 2025. Sementara itu, Egan dan juga pemirsa, berdasarkan data tersebut juga kami melihat bahwa Terminal 2 dari Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan terminal tersibuk dalam perjalanan arus balik Lebaran 2025. Ini tercatat bahwa ada sekitar 64.800 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan 416 penerbangan. Disusul oleh Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, ini ada sebanyak 61.000 penumpang yang melakukan perjalanan ataupun tren pergerakan penumpangnya dengan 374 penerbangan. Lalu untuk yang terakhir ada dari Terminal 1, ini ada sebanyak 43.210 penumpang dengan 275 penerbangan. Kalau kita totalkan secara keseluruhan untuk hari ini ada sebanyak 169.000 penumpang yang bergerak di Bandara Soekarno-Hatta. Meski demikian memang kami perhatikan, kami bandingkan dengan data pada puncak arus balik pada 6 April lalu, memang yang sangat terlihat signifikan adalah dari angka penumpang yang melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju dalam maupun luar negeri. Sementara demikian, Egan dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, kita ke Andromeda. Andro, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih terjadi arus balik pemudik? Dan apa antisipasi dari petugas menghadapi pemudik yang melakukan arus balik? Ya, Egan dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kami pantau dari pagi hari tadi hingga sore hari ini untuk di wilayah Daup 1 Jakarta, tepatnya di Stasiun Pasar Senen ataupun juga Stasiun Gambir, ini memang untuk terkait dengan jumlah penumpang di H+7 Lebaran 1446 Hijriah ini tampak cukup lengang begitu. Terjadi ada tren penurunan jumlah penumpang bila dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, karena sesuai dari yang diprediksikan bahwa untuk puncak arus balik sendiri ini sudah terjadi pada H+5 Lebaran, kemudian untuk arus mudik sendiri sudah terjadi pada tanggal 30 kemarin ataupun H-1 di mudik Lebaran 1446 Hijriah. Dan kalau kami melihat juga memang untuk situasi per malam hari ini, walaupun di Pasar Senen Jakarta ini cukup ramai
ramai begitu, baik di kedatangan ataupun juga di keberangkatan. Namun berdasarkan dari data yang kami terima bahwa untuk keberangkatan hari ini okupansinya sendiri di stasiun Pasar Senen hanya sekitar 30% lebih. Untuk di stasiun Gambir ini mencapai 60% lebih dengan total jumlah penumpang untuk di stasiun Gambir mencapai 16.000 penumpang dan di stasiun Pasar Senen ini 17.945 penumpang. Memang ini jauh sekali berbeda bila dibandingkan antara 4 sampai dengan 7 April yang lalu. Ini arus kedatangan sendiri ini cukup tinggi pada masa itu dengan okupansi penumpang ini mencapai 70% lebih. Egan dan juga pemirsa di rumah, kalau kami sampaikan begitu untuk sejauh ini apa saja antisipasi yang sudah dilakukan terutama oleh Daob 1 Jakarta terkait dengan mudik Lebaran 1446 Hijriah ini. Pertama, ini sudah dilakukan adanya posko pengamanan, kemudian juga menambah petugas dari KAI sendiri dan juga petugas keamanan yang berada di sini, dan juga yang terakhir adalah menambah jumlah kereta api. Kita ketahui bahwa menurut data yang kami terima dari Humas Daob 1 Jakarta hingga per malam hari ini ada 1.876 kereta api, di mana diantaranya merupakan 380 kereta api tambahan yang perharinya ini diberangkatkan kurang lebih ada 50 kereta api. Dan beberapa menit yang lalu memang kedatangan dari kereta api yang masih didominasi oleh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ini masih dominasi oleh kedatangan di dua wilayah tersebut. Dan sejauh ini kalau kami gambarkan begitu Egan dan juga pemirsa, volume masyarakat dan juga para penumpang yang hadir di stasiun Pasar Senen ini selama arus balik ini mencapai 737.000 orang, dan hal ini masih akan terus bertambah hingga beberapa hari ke depan. Demikian Egan dapat kami laporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Andromeda Arizal dan sebelumnya ada Sarah Ruhendi. Selamat bertugas kembali. Selama periode mudik Lebaran 2025, tidak ada kecelakaan fatal yang memakan korban jiwa di ruas jalan tol Trans Jawa. Angka kecelakaan juga menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Menurutnya jumlah kecelakaan di ruas tol Trans Jawa diungkap oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah, Brigjen Pol Sony Irawan. Berdasarkan data menurunnya jumlah kecelakaan karena kesadaran pengemudi yang tertib berkendara. Berdasarkan data, kecelakaan di ruas tol Trans Jawa selama mudik Lebaran 2025 terjadi di kilometer 442 tol Semarang-Solo yang melibatkan truk dan 6 mobil pribadi. Brigjen Sony Irawan menambahkan kasus kecelakaan di tol Trans Jawa selama mudik Lebaran 2025 tidak ada fatalitas, korban mengalami luka ringan dan kerugian material. Pelaksanaan operasi ketupat candi atau operasi lebaran ini, alhamdulillah untuk di wilayah Trans Jawa mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fatalitas kecelakaan di dalam tol, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang menonjol. Kemarin saja di jalan tol terjadi di daerah 442 ya, ada kecelakaan beruntun, kendaraan truk yang remnya blong mengakibatkan kerugian material, 6 mobil yang mengalami kerusakan. Lain-lain alhamdulillah di wilayah Trans Jawa masih berjalan. Presiden Prabowo Subianto menyebut pelaksanaan mudik 2025 berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya terlihat dari tidak ada kemacetan yang serius selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta Selasa siang. Presiden juga menyebut angka kecelakaan turun drastis. Berdasarkan data yang diterima, angka kecelakaan turun hingga 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Presiden menilai beberapa capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh instansi dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri. Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi
adalah hasil kerja keras, dan ini hasil kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga TNI. Tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik Lebaran, aman hingga tujuan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.